الحمد لله الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذو الخلق العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسائر صحابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bekal abadi menuju akhirat. Waktu mengalir begitu cepat, menit demi menit, jam demi jam, maka berganti hari demi hari hingga kita berada pada hari Jumat. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menganugerahkan nikmat iman, Islam dan fisik yang kuat, sehat, yang dengannya kita mampu menghadiri sholat Jumat. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jumat adalah hari yang agung. Dalam terminologi hadis, Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Hari Jumat adalah hari terbaik, di mana pada hari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dimasukkan ke surga serta dikeluarkan darinya, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hari Jumat di mana waktu yang mustajab, di antaranya ketika khatib duduk di antara dua khutbah, Allah akan mengampuni dosa hambanya ketika salat berjamaah Jumat. Dalam surah Al-Kahfi ada sebuah ayat yang menunjukkan perpekanan abadi menuju akhirat, sekaligus mengingatkan kita agar tidak tertipu akan dunia. Mari kita mentadabburinya dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mal wal banu zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Surah Al-Kahfi ini menunjukkan kepada kita, mengingatkan bahwa sesungguhnya harta dan anak adalah perhiasan dunia. Keduanya bukan segala-galanya, akan tetapi betapa banyak orang tertipu oleh harta, hingga banyak orang terjerumus dalam dosa karena memburu harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Bahkan tertipu dengan harta yang telah diperolehnya, hingga ia tak lagi memperdulikan Allah yang Maha Pemberi rezeki. Syukur tidak ada, justru kufur yang dipelihara. Maka Al-Quran menunjukkan kesudahan orang-orang seperti Qarun yang takabur dengan hartanya. Kekayaannya yang sangat besar justru membuat ia celaka. Quran bersama hartanya akhirnya ditelan bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan anak, mereka adalah perhiasan dunia seperti harta. Di satu sisi ia bisa berbuah surga jika ia dicari dengan halal, disyukuri, ditunaikan
kewajiban zakatnya dan dipakai memperjuangkan agama Allah. Anak merupakan bagasi besar bagi manusia untuk mendapatkan pahala, mulai dari pahala mendidik, memberi nafkah, hingga potensi amal jariah yang pahalanya takkan terputus kematian kita ketika ia menjadi anak yang soleh-solehah, dan mendoakan kita sebagai buah pendidikan Islami yang diterimanya. Namun di sisi lain, sebagai zina perhiasan, anak juga bisa mencelakakan. Itulah saat di mana anak hanya dibangga-banggakan sebagai penerus keturunan tanpa disertai pendidikan Islam hingga menjadi anak durhaka, maka orang tua akan terseret ke dalam kecelakaan karena anaknya. Penyebabnya adalah demi anak, orang tua menempuh jalan haram dalam memenuhi keinginan anaknya. Dalam ayat lain disebutkan bahwa anak takkan bermanfaat kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surah As-Surah ayat 88 dan 89. Maka harta dan anak pada awalnya ia adalah netral, bisa jadi sarana ke surga, namun juga bisa menyeret ke neraka ketika kita tidak pandai mengelolanya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penggalan kedua ayat 46 dari surah Al-Kahfi itulah sangat menarik, bahwa jauh di atas perhatian kita kepada perhiasan dunia berupa harta dan anak-anak, menyibukkan diri dengannya, atau khawatir terhadap keturunan kita, semestinya kita mengutamakan al-baqiyatus shalihah. Allah SWT katakan di dalam Al-Quran, wal baqiyatus shalihatun khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala, yang artinya tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Surah Al-Kahfi ayat 26. Apa itu al-baqiyatus shalihah? Secara bahasa maknanya adalah amalan-amalan yang kekal lagi baik, mengekalkan pelakunya berada di dalam surga. Amal apa yang dimaksud? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya menjelaskan bahwa al-baqiyatus shalihah adalah 5 kalimat zikir. Subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada ilah kecuali Allah, Allah maha besar. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Maka berzikir kepada Allah dengan memperbanyak membaca 5 kalimat di atas merupakan amal yang akan mengekalkan pelakunya di dalam surga hingga pantas menjadi harapan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Said Ibnu Jabir radhiyallahu anhu mengungkapkan penjelasan lain mengenai al-baqiyatus shalihah, bahwa tidak lain adalah salat 5 waktu. Maka mereka yang menjaga dan mendirikan salat 5 waktu dengan berjamaah niscaya menjadi amal yang akan mengekalkannya di dalam surga yang abadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menyampaikan bahwa al-baqiyatus shalihah adalah ucapan yang baik, entah itu berzikir maupun dakwah, mengajak kepada yang baik atau mencegah dari yang salah. Sedangkan pendapat yang lebih umum dari Ibnu Jarir radhiyallahu anhu bahwa al-baqiyatus shalihah adalah amal soleh secara umum, adalah meliputi ibadah mahdhah seperti salat 5 waktu, bisa berbentuk amal lisan seperti berzikir, membaca Al-Quran, ucapan yang baik,
dakwah dan segala amal yang bisa dikategorikan ibadah wajib dan sunnah bagi kita untuk mengamalkannya sampai kita di akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai orang-orang yang selalu kuat menjalankan perintahnya, dan semoga menjadikan kita hamba-hamba yang mampu meninggalkan semua dilarang Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ja'ala Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalna wa iyyakum fi ibadis salihin wa qur rabbi ighfirha wa anta khairur rahimin. Amin.